kamu kalau salah lapor atau telat lapor PPN atau telat untuk mengukuhkan usaha menjadi pengusaha kena pajak, itu dendanya bisa ratusan juta sendiri? Well, jangan khawatir, di video kali ini aku akan membongkar ya apa itu PPN dan bagaimana tata cara kita untuk melakukan pemotongan dan juga pemungutannya dan penyetorannya, of course. Dan juga aku akan menunjukkan kalian apa aja sih kewajiban yang membuat kita sebagai pengusaha itu sudah harus terdaftar menjadi PKP. Yuk, sini-sini aku tunjukkan. Nah, kita mulai dari apa itu PPN dan kapan dipungut. Jadi, PPN ini adalah pajak pertambahan nilai ya. Pastinya itu dikenakan atas konsumsi dari barang dan jasa yang dilakukan di Republik Indonesia. Oke, tarif umum sekarang 11% ya, tapi dengan DPP nilai lain ya, yang fakturnya masih 0,4. Nah, tapi khusus untuk barang-barang yang dianggap mewah, maka dia akan kena tarif di angka 12%. Nah, pengusaha kena pajak atau PKP itu memungut PPN apabila satu, dia menyerahkan barang atau jasa kena pajak. Of course, tapi teman-teman harus hati-hati ya. Ada beberapa barang dan jasa itu yang PPN-nya dibebaskan atau dienolkan. Tapi ingat, meskipun PPN dienolkan dan omset kalian sudah melebihi 4,8 M, maka kalian tetap wajib mengukuhkan diri menjadi PKP. Ya, meskipun misal kalian jualan susu, jualan minyak goreng, itu kan merupakan barang-barang yang PPN dibebaskan ya, tapi tetap kewajiban PKP itu tetap harus kalian laksanakan. Lalu ketika kalian melakukan ekspor, nah kalau ekspor dikenakan tarif 0% ya. Nah, lalu berikutnya kita akan membahas mengenai tata cara dari pemungutan PPN ya. Ini banyak banget klien-klien aku itu yang masih buta ya atau belum ngerti aturan mengenai PPN ini. Banyak mereka menganggap bahwa ketika aku menjual seharga 10.000, maka aku harus membayar PPN kepada pemerintah 1.100 langsung begitu aja. Padahal tidak seperti itu prinsipnya ya. PPN itu ada yang namanya PPN keluaran dan ada PPN masukan, teman-teman. Nah, kalau keluaran ini apa? Ini adalah PPN yang dipungut oleh penjual ketika menyerahkan barang atau jasa ke pembeli. Ya, nah kalau PPN masukan ini apa? Ini adalah PPN yang dibayar oleh penjual ke suppliernya ketika dia membeli barang belanja ya untuk jualan. Bahasanya seperti itulah ya teman-teman ya. Nah, setiap usaha pasti ada dua PPN ini teman-teman, antara PPN masukan atau PPN keluaran. Nah, contoh ya study case-nya aja. Ternyata si Bapak Andi ini dia menjual spare part mobil seharga 46.700 ya. Ini saya ya. Ini 46.700 juta ya, spare part mobilnya harganya sekian. Nah, dia belanja dong, belanja spare partnya mobil seharga berapa? Oh, ini terlalu banyak ya, 6-nya ya, 0-nya terlalu banyak. Nah, belanja spare part mobil seharga 38.900 ya, ini DPP ya, tidak termasuk PPN ya, jadi merupakan dasar pengenaan pajak teman-teman DPP ini. Lalu PPN-nya berapa di sini ya, ini dikali 11%. Lalu yang belanja juga sama ya, sehingga yang dibayarkan ya, sehingga total ya, saya bilang total di sini adalah ini ditambah ini ya, ini tambah ini ya, berarti kan ini yang diterima dari pembeli, betul ya? Dan yang ini adalah yang dibayarkan
ke supplier. Nah, aturan PPN ini adalah pajak tanggung renteng, teman-teman. Jadi siapa yang in the end dia menanggung PPN adalah customer akhir. Jadi kalau kayak spare part mobil ya, misal itu kan melalui berbagai macam proses ya, dari pabriknya yang merakit, terus tapi pabrik merakit ini pasti akan membeli semacam oli, dia akan membeli semacam aluminium, akan membeli semacam mesin ya, akhirnya dia rakit. Nah, masing-masing barang baku ini yang dari pabrik ini adalah ber-PPN, maka si pabrik itu akan menagihkan PPN kepada pembelinya gitu ya. Nah, dalam konsep PPN, yang PPN masukan ini loh teman-teman, yang saya kasih kuning-kuning ini ibaratkan kita anggap sebagai uang muka kita, uang muka PPN kita kepada pemerintah yang kita bayarkan atau kita titipkan dulu melalui supplier gitu ya. Jadi ibaratnya cicilan lah atau uang muka atau advance gitu ya yang kita akan bayarkan melalui supplier. Nah, sehingga dengan transaksi ini teman-teman, berapa sih sebenarnya PPN yang harus dibayar oleh Pak Andi? Ya kan? Ya, PPN yang kurang bayar harusnya hanya seperti ini teman-teman. Keluaran dikurangi masukan. Jadi dia hanya akan membayar sebesar 854 ini teman-teman. Tidak 5,1. Akhirnya double dong kalau dia bayar 5,1. Yes, dia double kalau memang dia jualannya terhadap bendaharawan negara. Misal dia serahkan spare part mobil ini kepada BUMN, kepada pemerintahan, kepada kementerian, kepada kepolisian. Nah, itu memang mereka ditunjuk oleh pemerintah sebagai bendaharawan, mereka wajib pungut. Maka PPN-nya ini akan dipungut oleh mereka dan mereka setorkan. Sehingga kemungkinan Bapak Andi ini akan mengalami lebih bayar. Dan tapi easy, lebih bayar itu bisa kita restitusikan ya teman-teman ya. Kalau kalian tahu caranya, kalau kalian banyak PPN lebih bayar yang harus kalian minta kembali dari pemerintah, itu gampang banget. Apalagi kalau usaha kalian itu jelas-jelas adalah kontraktornya pemerintahan. Terus kalau kalian juga melakukan ekspor itu tarif jualannya itu 0% PPN-nya. Nah, tapi kalau kalian misalnya bahan bakunya ini membeli ada PPN-nya, maka kalian berhak untuk melakukan restitusi atas PPN yang sudah kalian bayarkan kepada supplier kalian. Itu ya. Nah, lalu kita masuk ke fase bagaimana tata cara pelaporan PPN-nya ya. Of course, kalau sekarang itu sudah melalui Kortek ya teman-teman, udah melalui Kortek sistem dan itu semua sudah ada formulir-formulirnya yang harus kita ikutin aja. Bahkan teman-teman di Kortek sistem yang sekarang ini untuk PPN masukan yang memang kita dapat dari pihak lain di luar sana itu akan otomatis muncul ya. Di B2 itu akan otomatis muncul dan bisa kita klik kalau mau kita kreditkan ya, karena sifatnya PPN masukan itu adalah PPN yang bisa kita kreditkan atau pengurang PPN kurang bayar kita setiap bulan. Dan teman-teman, kalian semua juga wajib hafal di luar kepala ya, bahwa batas akhir untuk melaporkan dan membayar PPN kurang bayar itu tanggal 30 ya setiap bulan depannya. Jadi jangan sampai salah, jangan sampai terlambat, karena denda keterlambatan untuk lapor SPT masa PPN lumayan tinggi, 500.000 per bulan. Kalian kalikan, misal sebulan kalian lalai nggak melaporkan, itu dendanya bisa sampai 6 juta rupiah. Kan sayang banget ya, itu gimana uang itu adalah uang hasil keringat kita ya untuk mendatangkan uang, kok dihambur-hamburkan untuk membayar denda yang tidak penting sebenarnya. Ketika kita tahu aturan ini, maka tidak penting kita mengeluarkan uang itu. Oke?
Sekian dulu teman-teman sekilas mengenai PPN. Semoga informasi ini akan bermanfaat buat teman-teman sekalian, pengusaha-pengusaha yang baru mulai merintis mungkin atau udah mulai membesar tapi kalian bukan akuntan. Wajar banget. Aku sendiri kalau disuruh untuk membuat iklan misalnya, aku juga nggak bisa ya. Setiap orang pasti memiliki kemampuannya masing-masing, jadi nggak usah minder, serahkan aja pada ahlinya setiap pekerjaan yang kita tidak menguasai. Oke? Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, semoga bermanfaat. Bye-bye.